perempuan-perempuan kita di rumah. Ini masalah penting yang dilalaikan oleh wanita kita. Di sini ada permasalahan, mas'alatu zawali mani. Permasalahan yang disebut namanya zawalil mani. Apa zawalil mani itu? Gambarannya begini. Ayyadkhula waktu sholat. Ada seseorang yang punya larangan untuk dia tidak bisa melakukan sholat. Semisal haid, yang paling sering berarti haid. Atau misalnya gila. Atau misalnya tidak sadarkan diri. Masuk waktu sholat. Bagi 3 orang ini ya, haid, orang yang tidak sadar ataupun gila. Masuk waktu sholat. Maka ketika masuk waktu sholat dia dalam keadaan uzur, tidak diwajibkan dia sholat, maka dia tidak boleh sholat. Tamam. Subhanallah, ketika di waktu asar misalnya, dia haid, dia dalam keadaan haid. Di waktu asar haidnya hilang, haidnya berhenti. Maka larangan untuk dia sholat sudah hilang. Tamam? Larangan untuk dia sholat sudah hilang. Karena di waktu asar haidnya berhenti. Dia wajib untuk segera sholat asar, asalkan dengan kadar dia dapat takbiratul ihram. Selagi dia masih ada waktu untuk sholat asar, contohnya waktu asarnya masih panjang, maka dia wajib sholat. Atau waktu asarnya udah habis, mau dikit lagi udah mau habis, dikit lagi mau maghrib, maka tetap wajib sholat dengan syarat dia dapat minimal kadar takbiratul ihram saja. Tamam. Maka wajib sholat asar. Apakah hanya harus sholat asar saja? Tidak. Sholat duhurnya pun harus diqadha. Sholat duhurnya juga harus diqadha. Dianggap sholat yang bisa dijamak ketika hilangnya alasan seseorang itu untuk tidak boleh sholat, maka sholat yang sebelumnya yang bisa dijamak wajib diqadha juga. Namun dengan syarat juga, kalau misalnya hilang, berhenti haidnya itu di awal waktu asar. Ini seringkali wanita menganggap sepele. Ada banyak wanita yang menganggap kalaupun dia sudah hilang haid, tapi selagi dia masih belum mandi wajib, maka nggak wajib dia sholat. Ini salah besar. Artinya kalau sudah merasa dia bersih haidnya, segera dia mandi wajib dan dia sholat. Bukan berarti asar sudah berhenti misalnya, waktu asar udah berhenti haidnya, nggak apa-apa, belum mandi wajib, nanti aja pas malam mandi wajib saya baru sholat. Ini haram. Dia meninggalkan sholat duhur dan meninggalkan sholat asar. Tamam. Maka ketika seorang wanita asar berhenti haidnya, dilihat kalau masih luas waktunya, maka dia wajib sholat asar seketika itu dan wajib mengqadha sholat duhur. Namun kalau sekiranya waktu berhenti haidnya itu hanya sekedar untuk dia mandi wajib, lalu dia sholat asar, gak sempat lagi sholat duhur, maka tidak wajib qadha sholat duhur, hanya wajib sholat asar. Kalau sholat asarnya dengan kadar, pokoknya selagi dia dapat takbiratul ihram, mau setelah itu masuk waktu maghrib, dia tetap wajib sholat. Tapi wajibkah qadha sholat duhur? Dilihat. Kalau sekiranya ada waktu dia mandi wajib dan dia mengerjakan sholat asar setelah itu sholat duhur, maka wajib. Kalau sekiranya hanya mampu untuk sholat asar saja, sholat duhurnya tidak wajib di qadha. Paham? Sama juga waktu maghrib dan isya. Kalau berhentinya di waktu isya, maghribnya juga wajib di qadha. Namun kalau berhentinya di waktu subuh, maka tidak wajib mengqadha sholat isya'nya, sholat yang sebelumnya ataupun sholat yang setelahnya. Sholat subuh sendiri, nggak ada temannya di dalam jama'. Itu kalau hilang halangan untuk kita sholat. Masalah kedua namanya masalah turu'ul mana'. Masalah turu'ul mana', kalau tadi haidnya hilang, ini sekarang haidnya datang di waktu sholat. Ada orang wanita misalnya, waktu asar haid.
Afwan, waktu zuhur haid. Waktu zuhur haid. Ketika haidnya waktu zuhur, selama haid dia tidak wajib sholat. Namun ketika selesai dia haid, maka dia wajib mengqadha sholat zuhurnya, walaupun kalau dia tidak sempat sholat zuhur sebelum dia haid. Artinya jangan menganggap, oh udah masuk waktu zuhur kita nggak sholat, terus datang haid, oh ya udah berarti sholat zuhurnya tinggal. Oh tidak. Di waktu zuhur masuk waktu sholat, namun dengan syarat, ada syaratnya juga. Yang sekiranya seseorang itu sempat untuk dia berwudu dan untuk dia mengerjakan sholat, lalu datang haid dan dia tidak sholat di waktu itu, maka ketika dia bersih wajib dia qadha sholat zuhurnya. Apakah sholat zuhurnya saja? Tidak, asarnya juga. Asarnya juga harus diqadha. Jadi sudah cukup keringanan. Oh, jadi kalau orang wanita, kan mana masa ini? Sudahlah cukup 7 harinya kalian tidak sholat. Disuruh ganti 1 hari saja, 1 kali saja sholat. Masa juga 7 hari kalian tidak sholat. Disuruh ganti cuman 1 kali saja yang misalnya kalau kita zuhur haid misalnya. Haidnya zuhur. Asarnya kenapa harus qadha? Ya, karena bisa dianggap oleh syariat bisa dijamak, itu saja. Tapi kalau haidnya di waktu subuh, zuhur nggak perlu qadha, asar nggak perlu qadha, isya nggak perlu qadha, maghrib nggak perlu qadha. Paham?